Iyalah, aku dulu nge-jazz, R&B, pop gitu. Soalnya mungkin apa karena aku kena karma ya. Karma apa? Aku pernah bilang, soalnya aku pernah ngucap, aku nggak akan pernah mau jadi penyanyi dangdut. Aku benci banget sama lagu dangdut. Jijik, aku najis. Jijik. Terus aku melek bahwa se-magic itu, sedahsyat itu dangdut gitu. Kayak aku tanda tangan kontrak tuh kayak sambil netes, ya wes lah ya Allah. Kalau memang nasibku jadi penyanyi dangdut, ya wes lah gitu. Kau buat aku bagai kupu kertas, tertiup angin tiada arah. Lupa, pengen dipeluk enak kerasa nih. Gak usah kaget ngomong Pepe, gak usah kaget. Kalau apalagi ada pepeknya, pasti dijamin booming. There is no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim that I am drowning in this silence, baby, let me in. Go easy on me, baby. Tugas fix mantap, bikin hati tertawa. Tugas fix mantap. Oke, sobat mantap, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Mas Rere Kribo. Nggak kuku, au. Masih di podcast Fix Mantap, persembahan dari Media Tata Logam. Dan hari ini aku ditemani oleh seorang wanita yang cantik jelita. Siapakah dia? Siapa dia? Asik. Perkenalan dulu, Bu. Hai, aku Nabila Gomez semuanya. Nggak kuku, au. Iya. Halo. Kenapa dari tadi sih? Telat, horinya telat. Penontonnya rame ya? Ini penonton itu lalala ye. Ya dibayar cuma nasi kotak doang ya. Apa kabar sayang? Alhamdulillah sehat. Thank you loh udah disempetin kesini ya. Sama-sama. Masih sibuk? Sibuknya begini-begini aja. Sibuk apa tuh? Sibuk, masih barusan kemarin rilis single lagi. Oh, single setelah baru? vakum, setelah sempat vakum kan aku. Berapa lama vakumnya? Hampir 2 tahun. 2 tahun ngapain aja? Cuti melahirkan. Oh, melahirkan. Tapi off air tetap dong? Alhamdulillah masih. Oh, masih jalan. ya. Sampai off air, sekarang on air masih? pun juga masih. Masih jalan. On air apa aja sih? Kemarin jadi bintang tamu kayak di Dahsyat, terus quiz Dreambox kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya reguler kan belum. Oh gitu. Belum lagi. Oke, semoga secepatnya. Amin. Kan punya program sendiri juga. Amin. Oke, nah kalau saya lihat dari CV kamu. Aduh, CV banget nggak tuh? Aku udah kayak lagi ngelamar kerja gitu ya sebenarnya. Nah, kamu tuh jebolan. Udah jebol kan? Kamu kan Ya jebolan ajang pencarian bakat ya? Apa dulu tuh? Sebenarnya sih bukan dari jebolan itu. Oke. Aku nyanyi tuh dari, kalau ngomongin masalah karir, perjalanan karir, aku nyanyi dari umur 6 tahun. Oh, dari 6 tahun udah nyanyi? Udah dari 6 tahun aku Oke. nyanyi, tapi di Surabaya. Oh, kamu Anakku nyanyi di asli Surabaya. Asli Surabaya. Iya kabar itu, Rek. Baik, api. Oh iya, Kamu ngono, Pak. Oh, jono. Oke, Betul. jadi kamu mulai berkarir dari 6 tahun. Yes. Terus untuk menekuni dunia profesional di? Sebenarnya untuk secara profesional jadi bilang udah profesional ya. Kalau misalnya dari umur 6 tahun itu kan gara-gara bermula dari lomba juga. Oke. Menang yang notabene juara 1 itu udah langsung dibikinin album. Oh, langsung rekaman. Yes. Waktu itu penyanyi anak-anak. Ada pencipta lagu dari Jakarta namanya Om Andi Mapajalos. Oke, zaman Mungkin itu seangkatan dirimu kali ya, Beb. ada, iya saya tahu.
Angkatan dari Mama. Iya, gue tahu. Ani Papa Jalos yang lagu-lagunya Dewi Yul. Terus langsung dibikinin lagu satu album. Terus siaran radio RRI Surabaya saat itu. RRI Surabaya berapa lama siaran? Siaran sekitar ya setahun lah. Oke, setahun. RRI Surabaya ya? Oke. Saat itu. Terus habis itu mencoba dunia acting juga. Udah dari sempet. kecil. Jadi jalannya bareng tuh. Di Surabaya tapi ya? Di Surabaya, Okay. nyanyi iya, siaran radio iya, acting pun juga iya. Oh, jadi kamu siaran radio usia berapa itu? 6 tahun udah siaran radio? Zamannya dulu masih ditulis pakai angka balok yang gede-gede itu ditempel di kaca gitu. Mama acara apa itu di RRI? Dunia Anak. Oh, dunia anak-anak gitu. Oh, oke. Jadi baca dulu kan surat pendengar ya zaman itu. Jadi sebetulnya dari 6 tahun itu kamu sudah profesional ya menjalani karir kamu ya? Iya, sebenarnya seperti itu. Jalannya gitu kan belum terlalu. Jadi kalau misalnya Nabila itu kan belum ada Gomez ya kan dulu kan, masih Nabila artis cilik gitu. Oh gitu. Sampai akhirnya ketemu Gomeznya itu? Udah di Jakarta. Oh, kamu hijrah ke Jakarta? Hijrah ke Jakarta. Tahun berapa itu? Hijrah ke Jakarta tahun berapa ya? Aku naik SMA kelas 2 itu sekitar 2010, 2011, Oke. 2010. Ya. Terus langsung rekaman lagi? Oh no, belum. Berawal dari lomba dulu. Lomba di lagi. Jakarta. Jadi kan Mama pernah bilang kalau di Surabaya ini kan kamu udah jagonya. Di Jawa Timur kan kamu juga udah megang lah ya. Megang gitu. Terus host juga di TVRI, di JTV dulu kan kalau di Surabaya. Oh, yang pakai bahasa Jawa itu. Coba dong siaran bahasa Jawa seperti apa? Gue paling asik nih kalau gue di Surabaya ya. Nonton berita pakai bahasa Jawa itu seru banget. Emang harus pakai bahasa Jawa ya? Kan di JTV bahasa Jawa. Lo ngomongnya gini, tadi ini sore ini ono malah jadi dikerokin jase. Bener kan? Ada begitu kan? Iya, coba dong, aku pengen lihat. Tapi kan waktu itu kan juga nggak langsung Jawa totok semua gitu. Ya coba, Ada pokoknya Jawa-Jawa pakai baca berita pakai bahasa Jawa kan kamu presenter di sana. ya oke Rek, apa kabar Rek? Saya ketemu nih karo aku Nabila Gomez. Ojo lali kok dino iki katene ono akeh bintang tamu so ya gitu. Kan jadi uniknya kalau saya ke Surabaya itu yang saya ingat. Iya. Begitu nonton TV siaran bahasa Jawa itu lucu banget. Iya. Apalagi iya. untuk orang luar Jawa ya, Iya. orang luar Surabaya gitu, itu nonton berita itu wah asik banget itu dan bahasanya maaf kalau di Surabaya itu bahasanya Jawa kasar. Jawa kasar. Nah kalau saya kan orang Jawa Tengah ya, jadi bahasanya halus. halus. Ya, gitu. jadi ketika melihat siaran seperti itu tuh wah baru nih gitu. Seru ya, lucu ya. Dan kamu siaran di sana juga? Kalau di JTV sih lebih ke bawain acara anak-anak kan zaman dulu kan acara anak-anak kan. Bahasa Jawa juga? Campur. Oh, campur. Tapi lebih ke Indonesia nggak terlalu Jawa totok. Kalau sekarang mungkin kamu lihatnya yang sekarang. Jadi banyak yang lebih ke Jawa. Kalau dulu kan emang campur bener-bener, ya? acara anak-anak lebih ya santai aja anak-anak gitu. Kayak apa itu bahasa campur bahasa Jawa sama bahasa Indonesia? Coba waktu kamu kecil itu seperti apa? Coba dong. Disuruh campur bahasa Indonesia. Nah, kan kamu bilang bahasanya campur. Coba. Misalnya, yo Rek, iki aku katanya ketemu siapa jarang iki? Mas Rere. Mas Rere iki tuh pendongeng sing luar biasa. Mas Rere apa kabar Mas Rere? Baik. Dina iki katanya dongeng opo karo kanca-kanca gini-gini. Cinderella kehilangan semangka. Aduh, Cinderella kok kehilangan semangka? Ini apa ceritanya tanya? Asik kan? Memang paling asik pakai bahasa Jawa, ekspresif gitu. Bener kan? Iya. Lo gak gitu. Oh, gitu ya. Kan itu kan ada lo medoknya Jawa, tapi masih pakai bahasa Indonesia. Lo gak gitu. Oke. Tapi beda lagi kalau misalnya kita jadi host di TVRI. Jadi emang benar-benar nggak boleh ngomong oke, nggak boleh ngomong semuanya harus kayak iya baik, gitu. Harus rapi, berdasarkan bahasa Indonesia yang benar. Iya, baik teman-teman gitu. Jadi baik teman-teman sekarang kita kedatangan bintang tamu gitu. Di RRI juga gitu kan, nggak boleh pakai bahasa prokem istilahnya. Iya. RRI lebih baku juga. Lebih baku ya. Cuman karena ya bawain acara anak-anak lagi ya, dunia anak-anak kan nggak bisa kayak yang kayak kita orang dewasa yang harus belajar improve. Ya gitu. Oh gitu. Jadi lebih santai lah. Nah, kalau di Jakarta sendiri kamu selain lomba-lomba nyanyi juga presenter juga? Oke. Kalau dari Jakarta, begitu hijrah Jakarta kan pindah sekolah dulu, habis itu baru ikut lomba dulu. Habis ikut lomba ternyata
menang, ketemu produser inilah, ketemu bla 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 segala macam, sampai akhirnya aku ikut casting dulu di MNC. Oh, MNC zaman itu Aku ya. sempat bawain program traveling, Oke. judulnya Plesir, Oh, MNC TV oke. saat itu, which is itu aku harus Oh, yang zaman acara traveling Ya. sama cobain makanan-makanan. ya kuliner, traveling, jadi harus kayak bener-bener apa ya, darat, udara, laut tuh tak tempuh gitu. Oke. Pengalaman-pengalamannya luar biasa di situ. Itu masih atas nama Nabila, bukan? Masih belum ada Nabila, Gomez ya? belum. Oke. Jadi sambil lulus SMA sampai kuliahnya nyambi nih ceritanya kan sekolah sambil nge-host, barulah akhirnya sebenarnya tawaran dangdut itu sudah lama sebenarnya gitu. Dari begitu hijrah Jakarta kan lomba-lomba nih, ketemu produser ini, ketemu itu, mau ditawarin lagu dulu, tapi aku nggak pernah mau. Kenapa tawarannya justru ke dangdut? Kan kamu penyanyi pop kan? Iyalah, aku dulu nge-jazz, R&B, pop gitu. Oh gitu. Nah kok tawaran dangdut gimana ceritanya? Apa karena sosok kamu yang aduhai? Aduh, hai. Dangdut kan biasanya dari situ dulu, looknya dulu yang aduhai, Apa ya? baru desahannya gitu kan kalau dangdut kan? Sebenarnya sih nggak tahu kenapa kok tawaran dangdut itu nggak tahu dari look aku atau apa, aku kurang paham ya masalah. Cuman sebenarnya mungkin saat itu juga lagi era-era lagu dangdut banget, lagi happening kan. Zamannya gotik, apa segala macam. Zaman goyang ya? Yes, zaman Tahun itu. berapa itu? 2013, 2014. Itu kamu sudah, akhirnya kamu iya kan? Atau belum? Dengan proses yang panjang dan drama yang luar biasa, akhirnya ya wes lah. Oh gitu? Tanda tangan kontrak tuh ya wes lah. Daripada nggak ada gitu? Bukan daripada nggak ada. Daripada kamu gak buka jangan. Nah, terus X Factor-nya kapan kok tahu-tahu rekaman Nah, dangdut? itu dulu. Sebelum dangdut, X Factor dulu. Oh, jadi kamu ikut lomba-lomba itu termasuk X Factor? Sambil aku jalan nge-host MNC di acara program Plesir itu, aku didaftarin sama teman. Waktu itu, coba lah Bill ikut X Factor. Gitu. Aku nggak mau. Sesi berapa itu? Zamannya Fatin. Oh, Fatin. Yang pertama banget, Fatin. Ya kan? Fatin Sidkiha itu ya. Ya. Nah itu pertama itu sekitar 2013-an ya kalau nggak salah. 2012, 2013. Ya sekitar itu lah. Bener ya? Bener. Oh, kamu seangkatan itu? Terus melalui proses yang sangat panjang itu, masuklah alhamdulillah di 20 besar. Oke. Setelah 20 besar, banyak tawaran lagi. Dangdut itu tadi? Belum. Oh, belum dangdut? Tawaran apa aja? Aduh, ini harus diomongin gak sih tawaran-tawaran gak enak? Nggak apa-apa dong. Apa aja tawarannya? Nah, macam-macam ya, serem banget lah kalau misalnya dunia entertain. Apalagi kita Jadi pocong. coy. Ya katanya serem. Enggak, maksudnya Jadi serem. kuntilanak. Coy, iya bisa jadi. Jadi tuyul. Karena kamu yang cantik ini kan, akhirnya tawaran-tawaran aneh-aneh Iya, datang. aneh-aneh. Apa aja sih tawaran aneh itu? Gali kubur. Aduh, nggak gitu juga ya. Ya katanya aneh. Maksudnya kayak mengarah ke negatif lah gitu. Apa Maksudnya itu negatif? lebih ke mau nggak kalau misalnya kamu masuk sekian besar, kamu berani bayar berapa? Terus kalau kamu mau ini, kamu mau ngasih apa? Oh, ada tawaran gitu. Iya. Jadi kalau kamu mau dimasukin, kamu ngasih apa? Gitu. Kalau nggak ngasih apa-apa, nggak saya masukin gitu. Nggak dimasukin kemana nih Ke maksudnya? finalis. Oh iya. Iya kan? Ke situ. Oh gitu. Oh, dan akhirnya kayak- kamu Akhirnya aku memilih untuk, aduh kenapa ya gitu, kenapa kok, maksudnya dulu kan aku udah berjuang dari benar-benar zamannya Joshua, kan aku di zamannya Joshua. waktu kamu nyanyi cilik. Penyanyi cilik Oke. kan, zaman Tasya Kamila apa, kayaknya dulu nggak ada gini-gini deh begitu nyampe Karena kamu Jakarta. belum waktunya. Iya kali Sekarang ya. udah waktunya banyak. Mungkin aku penawaran. dulu belum dengar itu ya. Nah, nggak gitu. ngerti, ditawarin pun nggak ngerti. Benar. Kalau Begitu udah di jadi Jakarta begini, udah beda. Connect kayaknya kan? sih, kok iya connect? Maksudnya kok serem banget gitu loh. Kenapa harus jalan seperti itu gitu? Nah, Kenapa harus susah banget jalan? Terakhir-terakhir ini ada yang viral tuh, ada cewek yang ngebahas bahwa ikutan kompetisi ini itu sebetulnya udah ada pemenangnya. Bener nggak sih? Kamu kan sebagai finalis nih, bener nggak? Ya, itu sebenarnya kalau dibilang bener ya bener. Maksudnya gimana bener ya bener? Aduh maaf ya, ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, bongkar aja. Aduh, ntar Siapa gua- tahu viral. Nah, munggah kan? Nah,
Jadi kamu juga munggah nanti. Aduh, viralnya gini amat sih, gue nggak mau. Gak apa-apa, Kalau ngomongin gosip. aja kapan lagi. Ya sepengetahuan aku lah ya, karena kan dari pengalaman Yes, gitu kan, oke. berdasarkan pengalaman. Mohon maaf kalau salah atau Nggak ada gimana. yang perlu dimaafkan, gitu. cus. Jadi memang dunia ajang pencarian bakat sih mungkin rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu seperti apa? Banyak tawaran-tawaran miring yang Oke. apa namanya harus ada di posisi berapa gitu, Oh, atau gitu. enggak ada deal-dealan dengan kepala daerah yang udah sporting dan segala Loh, macam. kok bisa nyampe kepala daerah? Kan acaranya di Jakarta. No, misalnya kan macam-macam ya. Misalnya karirnya dari Jombang, aku Oke. dari Dari Gunung Kidul, Ah, kan? dari Medan Oh, gitu ya. oke. Nah, ternyata misalnya nih bupatiku atau ya maksudnya Ya, mensupport lah, salah satu pejabat itu mensupport. mensupport untuk mendanai. Ayo, gitu. Oh, Ada nah. yang disupport seperti itu. Berarti harus ada, karena saya support, berarti harus ada impact-nya ke Ya, gue sebagai supporter. itu dia. Oh, Kalau gitu. enggak, biasanya udah lu cabut aja, keluar aja, gue produserin sendiri. Oh gitu. Aduh, maaf ya, Itu mau dibuka sempat di sini. dapat tawaran-tawaran kayak gitu. Kok gue buka di sini sih? Terus itu sempat mau dapat tawaran-tawaran kayak gitu. Banyak. Terus diiyakan apa enggak? Kalau udah diiyakan sih harusnya dari dulu udah ini Udah ya, moncer ya, udah Bu? moncer ya. Berarti benar dong itu yang viral itu bahwa ajang-ajang pencarian bakat itu sebetulnya pemenangnya sudah ada listnya dari awal, itu benar? Iya gitu kurang lebih. Sebagian besar memang Iya, begitu. iya. Oh, jadi buat kita yang ikut-ikutan terus jadi finalis itu cuma buat ngeramein aja. Seperti itu kurang lebih. Seperti Atau itu. mungkin yang sudah di-tag-in nih dari audisi udah kelihatan, wah ini anak cakep nih, udah bisa gue produserin, udah bisa gue naikin sendiri. Ini Misalnya komersil nih. nah, gitu. komersial nih, keluarlah bapak besar keluar diinin sendiri. Nah, baru-baru ini ada gosip bahwa Yura Yunita itu dulu sengaja nggak dimenangkan karena mau dijadiin star, diproduserin sama si Glenn Fredly katanya. Oke. Kalau misalkan dimenangkan kan berarti yang mengontrak bukan Glenn. Itu bener nggak kalau ada gosip-gosip seperti itu? Kok jadi saya ngomongin gosip itu ya? Nggak apa-apa. Saya spesialis orang belakang ya kayaknya. Kan kamu salah satu yang mengalami hal itu. Siapa tahu bener. Sih bener sih. Emang bener kayak gitu Ya, ya? emang dunianya memang kayak gitu. Oh, I see. Dunianya emang kayak gitu sih. Hmm. Jadi emang kudu kita sebagai talent kayaknya harus cermat gitu kayaknya. Harus pintar. Harus cermat untuk Untuk memilah-milah. menanggapi Mana yang- situasi itu. Oh gitu. Jadi nggak boleh asal ngikut ya, karena nanti kejebak ya. Bener. Akhirnya kasus kayak yang itu nuntut nafkah gitu jadinya ya. Aduh, coba ya. Yang baru-baru. Kayak ikutan itu, kayak Anak ikutan. gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi setelah itu aku lanjutin nih. Oke. Banyak tawaran kan ini itu. Sampai akhirnya aku sempat sama Milto Pasto, sempat sama ikut filmnya sama Padi Reborn. Film Jadi- apa itu? Padi Reborn kan waktu itu kan namanya kan Padi Reborn, balik Oke. lagi dia bikin film pendek produksi Cinemark. Aku Oke. masuk dalam itu projectnya oke. mereka. Jadi tergabung dalam project mereka. Sama Mas Piu kan, Uh-uh. apa segala macam. Iya sempat mau diproduksi sama Mas Piu, sama Mas Milto Pasto dan segala macam. Cuman kayaknya susah banget ya naik di pop ini, susah banget gitu. Kayaknya Kenapa? memang jodohnya emang nggak di pop gitu. Apa yang menurut kamu yang buat kamu tuh susah naik di sana? Kesempatan kan sudah terbuka lebar nih. Ya. Kamu sudah masuk 20 besar. Tawaran ini itu udah ada. Bahkan kamu sudah bergabung dengan project-project mereka. Yap. Tapi kok kamu merasa bahwa naik di sana susah apa faktornya? Aku kurang tahu ya faktornya apa. Mungkin memang Tuhan nyuruh saya untuk di dangdut kayaknya. Ya. Rezekinya di sana. Soalnya mungkin apa karena aku kena karma ya. Karena apa? Aku pernah bilang, soalnya aku pernah ngucap, aku nggak akan pernah mau jadi penyanyi dangdut. Aku benci banget sama lagu dangdut. Jijik, aku najis. Jijik gitu ya. Ternyata kena karma. Rasain. Almarhum bapak aku dulu, Ah, kalau lagi nganterin aku kemana-mana mau nyanyi, aku mau off air, mau ya, event lah. Dia selalu setir mobil sambil bawain lagu-lagunya Maggie Z. Dia nyanyiin sepanjang jalan dan aku ngamuk sepanjang jalan. Aku bisa ngebayangin pasti papamu. Oh teganya.
sepanjang jalan. Ya gue ngamuk aja, ngapain sih nyanyi lagu dangdut gitu. Kalau saya pada radio lagu dangdut dimatiin, radio dangdut dimatiin gitu. Jadi kayak, tapi almarhum bapak dulu pernah bilang, papa tuh pengen besok kamu tuh jadi kayak Denada gitu loh. Bisa nyanyi dangdut, bisa nyanyi memang orang. basicnya kamu nggak di dangdut, tapi kamu akan jadi pedangdut. Itu kayaknya omongan dari almarhum papa deh kayaknya. Orang tua tuh omongannya luar biasa loh. Gitu. Tapi dari kecil sebenarnya dangdut itu aku bawain karena kan all round kan Ya, pasti all round kan. kalau Orang-orang live kan ya. kayak lagu-lagu standar ya Rajana yang zamannya para penonton. Oh. Kita bawain zaman itu kan lagi naik-naiknya Ya. kan. Aku bawain karena requestan dari orang-orang Ya, gitu. karena Cuman lagi off air. untuk menyandang title sebagai Penyanyi dangdut. penyanyi dangdut tuh kayaknya berat banget. Nah, akhirnya gimana bisa masuk ke dangdut, keluar single itu? Ada salah satu label Oke. dari sekian banyak label yang udah menawarin dangdut, entah kenapa hatiku ini tergerak. Aku lagi nyanyi off air saat itu bareng sama Noah Noah. di Jakarta atau luar kota lupa deh aku off air. Dulu namanya bukan Gomez ya? Belum. Siapa namanya? Nabila aja. Nabila aja, oke. Jadi kan karena Noah band gestarnya, aku jadi pembuka dong pasti kan. Nyanyilah aku lagu all round ya, ada lagu popnya ya, ada lagu dangdutnya. Tapi terakhir aku kasih lagu dangdut, semuanya pada naik tuh penonton. Selesai lagu dangdut pasti gestar mau naik, si Noah mau naik, aku tawarin, ayo mau Noah apa tetap lanjut lagu dangdut nih? Dangdut apa Noah? Dangdut. Kurang ajar ya. Noah apa dangdut? Dangdut. Babang Arin loh ini, aku bilang babang, kok lah milih dangdut sih, aku bilang gitu. Padahal kamu konser pembuka sebetulnya iya, ya. gitu. Wah, di situ aku langsung melek bahwa Oh, sebelumnya merem ya nyanyinya ya? merem loh. Di situ aku melek bahwa se-magic itu, sedahsyat itu dangdut gitu. Terus begitu dapat tawaran satu label. Sebenarnya label banyak banget yang nawarin lagu dangdut, cuman nggak tahu kenapa, mungkin ya memang jodohnya di situ kali ya. TX saat itu 2014, TX Musik nawarin kasih lagu Kupu Kertas. Kupu Kertas yang single itu, yang pertama dari single itu. pertama. Yes. Jadi itu sebelum kamu, jadi belum pernah kamu ngeluarin single pop? Langsung dangdut? Single pop sudah. Oh, sudah. Yang sama Milto Pasto udah. Yang apa itu judulnya? Nggak naik saya. Nggak naik. Oh, nggak naik, jadi nggak perlu dinyanyiin? Nggak usah dinyanyiin. Nggak kedenger soalnya. Oh, nggak kedenger, oke. Banyak banget ya, pusing gua. Oke. Terus akhirnya Di dangdut ini kamu mulai terdengar? iya dari TX itu. Dari Oke. Kupu Kertas. Jadi ceritanya adalah aku datang ke kantornya TX, didengarkan lagu itu, langsung suruh nyanyi lagu Kupu Kertas itu. Produsernya langsung enak, udah kamu langsung kontrak sekarang. Di situ aku langsung kayak berharapnya aku nyanyi di situ nggak cocok dengan suaraku yang nggak berdangdut banget. Oke. Udahlah nggak ditolak gitu kan. Oke. Ternyata sudah tanda tangan kontrak saat itu juga. Saat itu juga. Langsung keluarlah. Jadi Itu kayak di tahun aku tanda tangan kontrak tuh kayak sambil netes, ya wes lah ya Allah. Kalau memang nasibku jadi penyanyi dangdut, ya wes lah gitu. terus keluar nama Gomez gimana ceritanya? Udah dari situ. Akhirnya kan ada meeting lagi untuk promosi, untuk press conference dan segala macam, produksi dan segala macam. Itu baru di situ tim manajemennya lah yang ngomong, ini kan ada gotik, Oh, lagi ada waktu itu lagi happening yes, goyang-goyang. ada gobas, ada apalah itu goyang, gitu. Sampai akhirnya goyang-goyang apa, Goyang goyang triple apa. lah apalah gitu-gitu kan. Akhirnya kamu juga. Kalau Nabila doang kayaknya kurang menjual gitu. Kasih aja Gomez. Kamu goyangnya kayak apa itu Gomez itu? Gomez itu sebenarnya dulu itu Gomez itu goyang gerimis. Oh. Kayak kan orang Jawa kan namanya gerimis kan. Oh gitu. Jadi Diplesetin. maksudnya goyangnya sampai bikin basah gitu. Ya terserah lah. Keringetan lah ya gitu ya. Ya gimana sih? Katanya Gomez, goyang gerimis. Gerimis kan gak bikin basah ya? Ya namanya gerimis Kita kalau kedanan. Ya orang namanya gerimis masa bikin basah? Nah terus piye apa gerimisnya? Kayak apa goyangannya itu? Jadi cuma tantangannya doang yang begini-begini gitu, tuh begitu gitu. Jadi kamu sambil nyanyi sambil gini-gini. Ceritanya Ya Allah, begitu. Itu jadi goyang gerimis. Ceritanya dulu begitu, tapi kan aku kan kayak bertolak belakang gitu loh kan. Apalagi aku jadi penyanyi dangdut baru tuh kayak, aduh nggak banget deh ya gitu. Tapi ya udahlah, terlanjur nama Gomez. Akhirnya semua orang bisa menyimpulkan apapun itu, mau goyang mesra, mau Gomez dibalik jadi semok, atau mau goyang apa tergemas, atau terserah netizen, atau terserah masyarakat menilai apa. Tapi memang kamu goyang juga kalau di panggung gitu?
Sometimes sih kadang-kadang. Kayak apa goyangan? Yang nggak maksudnya gerimisnya itu nggak selalu ada. Enggak, maksudnya kan ini base-nya. Jadi kayak goyang gergaji kan begini. Aku kan sambil ngulek. Nah, kalau kayak kamu gitu. gini-gini sambil gimana? Kayang, Oh. puas loh. Jawabannya sambil kayang. Bisa ya. Ada di video klip gue itu langsung cek Kupu Kertas tuh. Itu agak kayang begitu. Jadi dan itu akhirnya debut pertama kamu di dangdut. Iya. Sempat diterima ya sama masyarakat luas ya? Bukan sempat diterima banget. Diterima banget. Di situ jadi di situ namamu jadi naik. Alhamdulillah. Di dunia dangdut. Iya. Apa sih lagunya coba? Itu kan lama banget 2014. Waktu gue belum lahir tuh. Ah, coy. Belum Coba lahir. Coba pengen denger. Kau buat aku bagai kupu kertas, tertiup angin tiada arah. Gitulah. Gitulah. Jadi ceritanya dikasih ring gitu-gitu, terus kau buat aku tertiup kupu kertas, kayak kupu kertas ditarik ulur. Tapi popnya masih kental. Masih. Jadi emang kamu nggak mau ngilangin pop kamu, gaya pop kamu? Sebenarnya iya. Oke. Sebenarnya memang untuk dibilang belajar cengkok, belajar untuk nyanyi feel untuk masukin feel ke dalam lagu dangdut, apalagi dangdut klasik, belajar. Oke. Tapi untuk bagian-bagian tertentu yang dimana kalau misalnya aku off air apa segala macam kan aku masih salah satunya ya keluarga Tata Logam ya. Udah langganan ya Bu? Yang udah berapa puluh tahun? Alhamdulillah ya. Kontrak mati ya Bu? Kontrak mati. I love you Bu, pokoknya Tata Logam ya. Jadi salah satu contohnya adalah keluarga saya ini, keluarga Tata Logam yang memang all round. Bill nyanyi lagu Mandarin, ayo. Bill ketemu orang Jepang, ayo. Bill ini, ayo gitu. Jadi kayak Barat, Indonesia, dangdut. Lintas lah ya. Ayo aja gitu. Cengkoknya juga udah halus kan, cengkok dangdutnya. Alhamdulillah bisa gitu. Cuman memang karakterku ya memang masih pop banget. Ya kelihatan ya, emang base-nya dari sana ya. Iya, cuman sekarang kan udah zaman dangdut sekarang kan lebih modern, lebih global gitu kan. Jadi ya aku pikir sah-sah aja ya namanya kita berkarir, namanya kita berkarya. Alhamdulillah syukur-syukur kalau diterima masyarakat, kalau nggak diterima juga ya berkarya lagi. Berkarya lagi sampai diterima ya. Gitu. Oke, dan itu adalah debut kamu. Selanjutnya di dangdut terus habis itu. Ya sudah orang namanya kontrak mati, Gomez ya udah penyanyi dangdut udah. Sampai sekarang udah keluar berapa single? Kupu Kertas. Aduh, berapa ya? Jangan sampai 3 kali. Itu Pelangi sama Bian Gindas, Cintaku Karena Allah. Habis itu langsung ke Pelaminan. Habis itu Garam Rasanya Gula. Terus Cashback Cinta. Jangan kepo belum. Tadi itu Jangan kepo Banyak. Terus ya ada 8, 9, ada 8 atau 9. Tapi single semua ya? Nggak pengen bikin album? Rencananya begitu. Udah bukan zamannya juga ya bikin album. Iya sih dulu. Tapi kata Delon sama Lucky tadi, seorang penyanyi itu kalau dulu ya belum punya ijazah kalau belum punya album katanya. Benar. Zaman itu. Tapi waktu kecil kan aku udah punya album. Album ya, jadi sempat jadi album anak-anak nasyid juga sama AAG. Jadi sudah punya ijazah ya. Merasakan sudah punya album waktu kecil. Dan sekarang emang zamannya zaman single. Dan katanya keluar single baru. Barusan kemarin alhamdulillah. Judulnya? Setelah Vakum. Enak rasane. Waduh. Setelah sekian purnama. Setelah berapa tahun berkarir di dangdut? Hitung aja dari 2014 sampai sekarang 11 tahun. Ya kalau di dangdut, ya? Di dangdut ya. Di dangdut 11 tahun. Akhirnya keluar lagi single terbaru. Dan ini karya sendiri, produksi sendiri, ciptaan sendiri. Oh, ciptaan kamu sendiri. Coba dong nyanyi, pengen tahu. Penasaran. Udah di launching. Udah rilis kemarin. Oh, udah rilis ya? Udah rilis. Oke, cobain dong. Video klipnya belum ya? Masih belum. Masih proses. Karena kemarin sempet vakum itu karena No, emang karena kan baru pertama kali ini produksi sendiri ya. Oke. Jadi kayak lebih alon-alon asal kelakon. Oh, prosesnya ya. Dinikmati aja prosesnya. Sesantai gitu. Kalau ikut label atau ikut orang kan kita kayak tek ya. Terus kan lebih santai aja. Oke. Coba dong, pengen tahu kan semua single barunya Nabila? Oke dong. Satu lagu nih. Iya, boleh. Hah? Oh,
durung apal toh? Hafal? Heeh. Mau ini nggak? Maksudnya Oh, mau ana musiknya? mau kasih musik nggak? Oh ya boleh, asik. Lengkap loh, prepare. Oh, oke. Mau Jadi pakai ini musik? karaoke ya ceritanya ya, karaoke. Oke. Ini Pertama sekali- kali. Iya, ini sengaja ya dirilis ya di sini ya. Buat Iya teman-teman dong, ya. Heeh. iya dong. Yes. Jadi ini udah harus oke. Ini aku aransemen semua sendiri. Katanya dangdut. Dengerin dulu. Ini ska. Dengerin dulu. Asik. Udah kamu nggak usah nyanyi, kamu joget-joget aja udah enak kok dilihat. Dua lanangan tanpa rupawan. Asik. Awan wangi ngajak chattingan. Dua pasangan sing perhatian. Nek di sawah gawe rasahan. Rasane ora pengen blenjani karo kowe wis cinta mati kira lupa pengen dipeluk kowe enak rasane. Oh iya, Pepe emang rasanya. Asik. Pengen disayang kowe. Oh, oke. Mong karo kowe. Ini bakal boom, gue doain ya. Gak usah kaget dong, Pepe gak usah kaget. Kalau apalagi ada pepeknya, oh pasti dijamin booming. Oke, selamat ya Bismillah ya. buat pepeknya. Tahu nggak Pepe itu apa? Ada Pepek kepanjangannya. itu kue dari Bukan, itu kepanjangan. Pepe itu ada Apa? kepanjangan. Pepe, P, E, koma atas K. oh Pepe. Apa ya? Apa tuh? Pengen peluk kowe. Pengen Pengen dipeluk kowe. kenapa kok kamu memilih syair yang bahasa Jawa? Ya ini nih, makanya itu kayak baru kali ini aku tuh bisa mengekspresikan jati diriku yang sebenarnya gitu loh. Oh, gitu. Jadi kan selama ini aku Iya, ngikutin orang gitu. Nah, kali ini yang tak pengen, ini yang aku memang dari Jawa, terus juga memang sekarang lagu Jawa lagi naik. Oke. Terus aku memberanikan diri untuk berkarya. Aku selama ini juga main-main musik sendiri, Kamu main musik ya? Iya. Apa aja? Piano, Piano? gitar, drum, Oh, bisa. drum juga? Iya. Tapi ya nggak profesional banget ya, bisa gitu. Oh. Makanya ini musik benar-benar dari hati kamu ya? Aku semua sendiri. oke, Jadi sendiri. emang lucu aja gitu, dan aku tuh langsung kayak nyeplos Pepe kali ya. Pengen peluk kowe gitu. Oh. Tapi terus orang kan mau mikir Pepe iya pasti Pepe. Padahal kan Pepe kan ada panjangannya. Kue, Pepe itu kue. Kalau di sini namanya kue Pepe. Ada kan? Ada. Boleh sah aja. Iya, sah-sah aja. Sah-sah. Tergantung orang mengartikannya. Enak kan rasanya kan? Enak. Pepe siapa yang nggak doyan? Enak banget ya. Pepe. Lu langsung mau gue. Mau coba? Boleh dong. Pepe. Asik banget nih ketemu nama Bila ya. Oh langsung melek semua loh Ya, penonton berarti loh. produser nanti judulnya kue pepek ya. Jangan dong. Oh jangan ya. Diplesetin. Gini, pepeknya Nabila. Boleh. Ya kan? Pepeknya Nabila Gomez. Tapi dalam arti tadi tulisan kecil single terbaru Iya. pepeknya Nabila. Ini keren Pengen tau. peluk kowe. Oh, apa pengen Peluk kowe. peluk kue ya? Ya kue pepek kan? Enak rasanya. Enak rasanya. Luar biasa loh, itu bagus banget. Dan memang langsung mau Jangan peres loh. Ini pertama kali. Iya ini bener. Gue nggak pernah peres. Aku tadi itu nggak pede tau. Kenapa Nggak nggak pede pede? banget. Selama ini tuh kayak aku bisa main musik, aku bisa. Selama ini aku nyutain lagu-lagu pop oke. semua, Indonesia pop. Kayak Oke. aku mau bikin versinya Mahalini. Tiba-tiba ini, oh ini Jawa gitu ya?
Iya, terus kayak aku nulis aja. Karena kan aku juga kemarin kan baru buka warung penyetanku juga kan. Oh, kamu punya warung penyetan? Bisnis juga. Oh, punya warung penyet, punya pepek. Aduh, puas deh. Pepeknya dipenyet-penyet ntar. Warung penyetnya di mana, sayang? Ngilu ya? Kok ngilu sih? Warung penyetannya di mana? Daerah Kramat Jati. Oh, Kramat Jati. Kapan-kapan main gue. Boleh dong. Apa aja itu jenis yang ngulek masakannya? aku sendiri penyetan aja. Kamu yang ngulek? Aku sendiri. Berarti ntar kalau gue kesana Nabila ngulek dong. Nama restorannya apa? Penyetan Gomez. Penyetan Gomez. Ya pokoknya kalau kesana langsung request Nabila ngulek dong. Asik. Harusnya begitu masuk kasih password. Apa tuh? Ya kalau yang bilang Nabila ngulek dong dapat diskon 5%. Udah murah banget kasih diskon. Ya Allah. Kadang gimmick-gimmick itu dibutuhkan loh. Ini boleh diminum kan ya? Iya minum. Ya. Oke. Jadi seret ya, Bu. Bismillah terakhir. Gara-gara ngomong itu ya. Ngomong pepek ini seret dia jadinya. Oke, jadi kamu bisnis juga. Itu hobi juga kamu masak atau bagaimana? Hobi dong. nggak Sampai mungkin kamu kalau ngulek hobi. sendiri berarti Hobi makan, hobi kuliner, aku seneng sambel-sambelan, aku seneng ngulek. kok bedanya masih oke. Biasanya kalau hobi makan, hobi kuliner badannya Apa tuh? ya, Kayak ampun lah. enggak lah. Kok kamu bagaimana cara jaga badannya? Ya porsinya kali ya, maksudnya kayak mau kalau misalnya kita mau cicipin apa-apa kan sesuai porsi lah, nggak gitu. sampai 2 panci, 3 panci gitu habisin semua kan enggak. Kalau enak kan nambah biasa. Iya, bisa gitu. Tapi bisa dikontrol ya? Bisa dikontrol, masih bisa dikontrol. Oke. Nah, selain kamu aktif di nyanyi, kamu aktif di bisnis kuliner, saya lihat kamu juga aktif di YouTube. Ya. Masih sampai sekarang. YouTube kan kemarin sempat dengan labelku terakhir Sony Music Indonesia udah selesai. Kamu dulu di Sony. Terakhir di Sony. Artis Sony ya? Ya, terakhir ya. Terakhir di Sony. Sony kan pop sayang. No, Sony kemarin itu baru artis dangdut pertamanya lagi aku setelah udah lama Mbak Ike Nurjana kan. Oh oke. Terus ada sub label namanya Megang Musik, itu anaknya perusahaannya Sony. Itu aku artis pertamanya Sony. Sempat keluar single di Sony. Dua single. Yang mana itu? Garam Rasanya Gula sama Cashback Cinta. Yang kayak apa sih Cashback Cinta aja, Bel? Kan gua nggak Cashback ngerti. Cinta 5% saja. Gitu lah, pokoknya cek Bagus. YouTube, coba cek YouTube ya. Garam madu gimana? Tak perlu kau memandang, tak perlu ku memuja, ku jatuh cinta. Asik. Suaranya. Garam rasa gula. Garam rasa gula kan sekarang juga ada yang ngetop kan? Ya. Garam dan madu ya? Garam dan madu itu. Berarti kamu keduluan ya? Harusnya duluan aku yang garam rasa Duluan gula. Cuman viralnya viralan dia. Pakai madu sih. Harusnya pakai kue pepek tadi. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Oke, mudah-mudahan ya di Ini kan baru banget. di sesi yang sekarang lagu kamu benar-benar boom. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, di YouTube kamu sempat vakum Yep. karena Yang lepas sama Sony kemarin. karena lepas jadi kamu Buyar juga- semua timnya. Oh. Sempat buyar timnya. Tim aku sempat berbuyar. Terus habis itu kayak sekarang kita mau coba balik lagi pelan-pelan karena memang aku sendiri kan produksi sendiri, kita bentuk manajemen sendiri lagi. Jadi ya itu tadi aku lebih dibawa kayak alon-alon asal kelakuan karena lah. semuanya sudah dijalani. Iya. Sekarang ritmenya lebih slow lah ya. Enggak slow but sure lah. Ya, sure but Maksudnya sure, ya. enggak yang slow terus habis itu nggak ada planning, nggak ada target, nggak. Tapi ini udah mulai berjalan. Aku mau bikin podcast lagi. Sekarang podcast masih jalan? Rencananya mau jalan lagi. Oh, Terus sempat habis rame itu- katanya podcastnya bener ya? Alhamdulillah. Oh, sempat collab sama siapa aja waktu itu? Ada Kang Sule waktu Sule. itu, ada Rizky Ridho waktu Oh. itu. Rame kok banyak banget, ada Dani Cagur waktu itu, rame. Jadi kayak ada beberapa udah gitu kan jalan. Cuman itu tadi karena
pecah kongsi, pecah kongsi nggak Jadi tahu. supporternya juga nggak ada gitu. Akhirnya kamu selesaikan. Memulai lagi. Dan sekarang mau mulai lagi dengan manajemen kamu sendiri. Yes, dan aku kan cover juga ya, Oh, cover. cover lagu. Siapa aja yang kamu pernah cover? Semuanya udah aku cover, kayak Oh. mau lagu pop, lagu dangdut, Tadi kan lagu kamu Jawa. udah nyanyi pop, lagu dangdut, lagu Jawa udah. Lagu baratnya dong, coba pengen tahu. Apa? Mau lagu apa? Ya lagu ada? favorit kamu aja, kan kangen sama kamu suaranya yang lagu. Lagu apa? Lagu apa yang mana? Aduh, to To love, Love you. You More. Tua banget sih, Mas. Iya. Easy on me aja kali ya. Iya, boleh. Tahu nggak lagunya Adele? Yang mana? Easy on me. Tahu? Sebentar ya, saya nyontek dulu ya. Nggak apa-apa. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim that I am drowning in this silence, baby. Let me in. Go easy on me, baby. Yeay! Keren banget. Ya. Emang serba bisa ya. Dangdut Alhamdulillah. asik, musik ambiar asik, musik barat juga jadi. Harus dong. Oh, luar biasa. Harus dong. Nah, setelah YouTube di sini kamu pernah juga katanya produser gue bilang dia juga punya konten misteri loh. Emang ya? Ah iya, aku sempat bikin karena kan aku dulu sempat jadi hostnya program Masih Dunia Lain sama Mr. Toko Jalan-Jalan. Co-hostnya, Oke. co-hostnya. Itu suara apa ya? Kok ganggu? Hah? Mas kantor Oh, cuy. Mars kantor. Ya udah stop dulu. Nggak apa-apa, lanjut. Oke. Ntar dimarahin ibu, kita harus menghormati. Nggak kok geges. Hah? Enggak kan, nggak harus gitu kan? Ini kita anak tata logam sekali, anak talo banget loh kita. Bentar ya. Oke, dulu. Iyalah, menghormati dulu lah. Iya. Ini bel pulang sebenarnya. Dan pulang ya? Oh. Udah waktunya pulang ya? Iya. Jam segini banget pulangnya. Nah, oke. Nah, kamu tadi udah nyanyi lagunya Adele sempurna, gue bilang ya. Amin. Jadi kamu nyanyi dangdut sempurna, Ayo. nyanyi ambiar sempurna. Amin. Kemudian Mandarin belum Mandarin? Oh, bisa Mandarin juga. Coba, ih. Tak perlu gua nggak mau. Ni wen wo ai niu coban. Ketinggian nggak sih gue? Ni It's okay. wen wo ai niu coban. Wo ai niu coban. Wo ti ji ye jian wo ti a ye jian ye liang piai bia wo ge xi. Yeay. Oh, makanya kamu awet di Tata Loga. Kamu udah berapa puluh tahun di Tata Loga? Kontrak mati dari gue bayi oleh-oleh. Ya kamu serba bisa gini Sampai ya. gue kawin bayi oleh-oleh. Ya, dari gadis ya, Oh. sampai bukan gadis lagi ya. Oh, oke, luar biasa. Nah, kata produser gue, lu juga sempet bikin Setan-setanan. setan-setanan. Emang sempet kesetanan? Kok kesetanan? Gimana ceritanya? Iya, karena memang dulu kan aku sempat jadi co-hostnya Masih Dunia Lain. Oh, sempet ya? Trans7. Co-host ya? Terus jadi co-hostnya Mas Tukul, bisa Tukul Jalan-Jalan. Which is, itu persetan-setanan, ya kan? Dan memang entah kenapa ya, aku juga nggak tahu nih. Mungkin ada terah kali ya dari keluarga. Maksudnya terah setan? Terah anak yang mungkin bisa bukan terah setan ya, apa itu namanya? Apa lu bilang? Terah ngomongin- yang ngomongin setan terus apa mungkin udah terahnya? Lah terah apa? terahnya ini adalah mungkin diberi a gift untuk oke. bisa berkomunikasi atau melihat yang tak kasat mata. Dimensi lain. Yes. Oh, kamu ada bakat di situ. Iya, ya mau nggak mau tuh ada sih. Indigo ya. Dibilang indigo bisa kali ya? Jadi
aku punya pengalaman aku dulu. Aduh, jadi disuruh Iya, kerja gue. gini, aku dulu. Beda lagi bayarannya nih ya. No, kita ngobrol aja. Oh, Aku iya, nggak iya. minta. Aku dulu pernah mengalami itu. Jadi tiba-tiba aku diajak temen. Ternyata aku punya bakat di sana dan itu aku merasakan tidak enak sekali karena Yes. aku bener ya. Bener banget. Jadi aku kok kayak nggak tenang hidup gue. Bener. Akhirnya aku denial. Aku nggak deh. Aku nggak mau deh. Aku nggak mau mengasah. Aku jadi manusia normal. Itu bener. 1.000.000% bener. Oke. Jadi semakin kalau kita punya gift, semakin kita ngedeny, semakin dia akan muncul terus. Bener. Emang bener gitu Semakin ya. muncul terus. Apa yang kamu Dan alami? awal-awal emang kan rasain kan, nggak enak banget, ketakutan, Iya. terus nggak nyaman. Tiba-tiba ketemu orang juga loh kok gitu kan Iya, kadang. iya, Bener ya? iya. Oh, emang itu. Banget Nah, banget. kamu menyadari hal itu sejak kapan ada di diri kamu? Dari kecil. Oh, dari kecil. Dari umur 6 tahun itu aku mulai berkarir itu aku udah bisa mengalami. kok jadi merinding aku Iya, ya. Maaf. oke. Karena di sini ada ya. Dari umur Tapi nggak ganggu kok. iya. Dari umur langsung mukanya langsung pada itu semua tuh. Barusan lewat tuh. Itu Pak Firman. Oke. Jadi emang dari umur 6 tahun tuh nggak tahu aku bisa komunikasi sama makhluk yang selalu ngikutin aku kemana-mana. Disitulah sempat hilang karena akhir balik mungkin ya SMP sampai akhirnya gede keasah lagi cuman bisa ngerasain doang. Oke. Sampai akhirnya ikut program tadi yang Mister Tukul jalan-jalan dan masih yang lain, dibukain mata batin lagi, akhirnya keasah lagi, semakin keasah semakin akhirnya ya udah menggeluti dunia itu. Sehingga kamu membuat YouTube itu, konten itu. Yes, sempat pengalaman baru satu apa? episode doang sih. Oh, satu episode. Baru satu episode doang sih. Terus pengalaman apa yang kamu alami itu? Pengalaman apa dulu nih maksudnya? Ya, pengalaman mistis apa? Banyak banget kalau dibilang pengalaman isinya banyak banget. Banyak banget. Dalam- Yang di konten kamu? Apa ya waktu itu aku bikin nyanyi. Oh iya, waktu nyanyi yang nonton bukan penonton, bukan manusia. Gimana itu? Di daerah Kalimantan. Di Kalimantan. Iya. Kamu nyanyi Yes. bareng siapa aja? Ada Mas Ari Lasso waktu Oke. itu, terus ada beberapa artis lain juga. Dan nggak cuma aku doang ternyata yang ngerasain, ternyata juga Mas Ari Lasso waktu itu sempat ada wartawan yang nanya juga sama kejadiannya gitu. di situ juga gitu. Ceritanya gimana? Oke, jadi ceritanya orang kalau misalnya lagi pesta rakyat gitu ya di daerah gitu kan pasti kan ada namanya orang jualan pinggir jalan, terus orang sugihnya kan pasti kan jalan Bener. baru masuk baru berdiri di depan panggung gitu kan kelihatan jelas gitu ya. Udah tuh begitu aku datang udah rame aja. Oh, oke. Aku datang udah rame, posisinya dibukain jalan, tek aku naik ke atas panggung, aku melihat dari depan sampai ke belakang itu full Penuh penontonnya. full banget. Cuman yang goyang-goyang, yang cuman menikmati goyang-goyang doang dari saf pertama, saf nggak tuh gue ngomong. Sholat kali asaf baris pertama. Baris pertama, baris kedua doang tuh. Baris ya awal Yang joget. baris kedua, ya 1 sampai 5 lah. Bagian depan lah gitu. Tengah ke belakang cuman kayak statis dong, gitu. Oh gitu. Kamu sudah merasakan aneh nggak waktu itu? Enggak. Karena aku pikir ya udah kan nggak semuanya orang pasti Namanya mau goyang apalagi kan. orang daerah gitu kan. Cuma Ya paling udah, menikmati doang. yang nekat-nekat aja yang goyang. Gitu. Tapi kok setelah diamat-amatin apa segala macam, udah segala macam menarik penonton supaya heboh tuh kayak kok susah banget ya, ini kok statis banget ya, kok mukanya lempeng banget ya. Kok nggak ada senyumnya, nggak ada megang HP-nya, nggak ada apa, kayak statis aja gitu. Ah ya udahlah bodo amat gitu kan. Yang penting gue menghibur apa segala macam. Pulang-pulang turun dari panggung, harusnya kan ketahuan dong. Orang buyaran kan jalan kaki, ada Iya. naik motor, ada yang Iya. segala macam. Udah hilang aja gitu abis. Oh gitu. Begitu udah selesai, tiba-tiba hilang mereka. Abis cuman dari saf depan, jadi dari depan orang-orang depan barisan depan, yang tadi gue yang itu doang. Oh, jadi yang goyang-goyang itu manusia beneran. Bener itu. Yang sisanya nggak jelas. Oh, dan kamu merasakan kehadiran mereka itu? Merasakan Oh, sebenarnya. merinding nggak waktu itu? Nggak merinding doang. Ya maksudnya kayak waktu itu pun juga karena memang konsentrasiku bukan syuting untuk program persetanan kan. Iya, oke. Jadi aku mikirnya kayak udah fokusnya di Ya udah gue nyanyi aja. iya gitu. Kan kalau orang Jawa bilang jedokku mengkorok gitu, kamu gitu nggak? Cedokku mengkorok. Oh.
Mengkorok gak waktu itu? Aduh, ya Allah. Gak mengkorok lagi. Mengkorok lagi ya? Udah gak mengkorok lagi, udah. Karena udah, apa ya, kayak, maksudnya kayak udah udah tahu sebenarnya gitu tapi loh. kamu ya udahlah Ya hajar wes gitu ya. gitu, ya wes. Itu pengalaman paling mistis yang pernah kamu alami. Banyak sebenarnya, itu salah satunya. Nah, akhirnya kamu membuat konten itu motivasimu apa? Share pengalaman aja tentang pengalaman mistis kan setiap orang pasti ada aja. Ada dan ya banyak. kan? Terus Apalagi juga, yang punya indigo. Terus juga selama ini kan netizen sama fans kan pada nanya, Kak ceritain dong, kan kakak kan di masa dunia lain, satu kuliah jalan-jalan gimana sih, apa aja kalau misalnya ada nyanyi, kalau nyanyi ada nggak kayak gitu. Akhirnya ya disitulah aku mencoba ngomong di YouTube-ku. Oh, itu jadi di YouTube kamu kisahnya kumpulan kisah-kisah mistis kamu gitu. Kenapa nggak gitu. dilanjutin? Ini rencananya. Oh iya, sekarang ini akan Ini rencananya lagi proses. Doain ya. Iya, Doain ya. Didoakan. Doakan semoga lagi bikin studio lagi, lagi dibagusin. Nanti mau bikin cover lagi, tapi covernya mungkin versinya yang lebih full komplit, nggak cuma akustikan aja gitu. Oh gitu. Jadi mulai saat ini dan seterusnya akan aktif kembali. Insya Allah, mudah-mudahan, Insya doain Allah, ya, amin. dan segera bisa langsung. Apa tuh? Yang mistisnya? Iya, akan jadi akan menjadi kompilasi ya. Lanjut lagi, jadi ada yang podcast, ada yang bisnis, cover. Semua proyek kamu akan dijalankan. Itu adalah bisnis dan proyek kamu ke depan. Ya, insya Allah. Oke. Nah, kamu sudah bercerita dari awal sampai akhirnya sekarang gitu. Sebetulnya goal kamu apa sih di dunia ini? Kan semua industri udah kamu jajah. Bahkan sampai acting udah, siaran radio udah, bahkan sampai ngulek juga udah. bisnis udah, iya benar. Sebetulnya goal kamu apa dalam perjalanan hidup kamu itu? Sekarang kamu masih muda banget loh. Udah tua lah. Usia berapa sih? Udah tua lah. Aduh, udah ngomongin usia ya sekarang ya. Kalau udah ngomongin usia nih udah. Enggak, looknya masih muda, masih 20-an. Terima kasih loh. Amin ya Allah. Iya, goalnya apa? Goalnya dalam hidup adalah sebenarnya apa ya? Enggak sih, aku sih lebih kayak belum mencapai titik dalam puncak karir kali ya. Oh, I see. Aku lebih pengen, aku dari dulu pengen banget punya konser sendiri. Pengen masterpiece dari lagu-laguku yang bisa banyak orang nikmatin, bisa nyanyi bareng-bareng. Itu yang belum kamu dapat. Jadi kayak aku pengen bikin mini konser sendiri sebenarnya. Goalnya, terus juga aku bisa dipakai di segala macam brand-brand ternama, aku muncul di bis mana, di kereta api, di mana itu yang kamu inginkan, dan itu belum. Banyak brand-brand yang bukannya udah Tata Logan sudah, udah alhamdulillah sudah ada beberapa, Scarlett juga udah segala macam. Cuman kayak apa ya? Lebih pengen ke situ aja sih. Oke, lebih maksimal lebih lah maksimal lah ya. I see. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan Doain ya. dong. Doain ya. Kalau boleh tahu berarti Nabila Gomez ini adalah seorang apa? Penyanyi kah? Entertainer kah? YouTuber kah? Atau pebisnis kah? Public figure, entertainer, singer, host, model, entrepreneur. Ngeborong ya, Bu. Oke, jadi Pokoknya Nabila Gomez, palu gada, apa lu mau gua ada. Jadi kesimpulannya adalah Nabila Gomez ini adalah borongan profesinya ya. Fix, mantap, Nabila Gomez seorang borongan. Oh iya, belum ada. Lupa gue. Oke, nggak apa-apa. Sebelum short question, sebelum fix mantap pasti ada short question. Keasikan gue sampai lupa. Habis ininya sih. Cue card-nya nggak dinaikin. Apa itu? Oke. Gue langsung nyontek apa itu? Tata dari tadi lu nyontek ya? Ada 7 pertanyaan singkat. Tapi baik banget lo ya. Kenapa? Gue podcast apa segala macam kreatif buat otak-otak gue sendiri. Gue mikir lo, beneran lo. Oh. Alhamdulillah lo enak banget. Enggak, gue udah tua, gue males mikir.
Enak banget sih. Boleh Cuma nggak gantian? operatornya- Boleh nggak gantian? Cuma operatornya suka ngaco gitu. Oh. Tadi prompternya nggak naik-naik kayak Iya, iya. tadi. Makanya biar. Biar. Oke, 7 pertanyaan yang lo harus jawab secara cepat, spontan ya. Nggak boleh jawab dua-duanya, harus salah satu ya. Kok deg-degan ya? Pertanyaan pertama, pop atau dangdut? Hah? Dangdut ah? Oke, Dangdut. dinilai dari penampilan atau masa lalu? Hah? Apa dinilai? Dinilai dari penampilan atau masa lalu? Dinilai dari penampilan. Penampilan, realistis atau idealis? Realistis. Kalau disuruh nyanyi lagu asing, bahasa Thailand atau Vietnam, mampus. Ini produser gue ngaco kadang-kadang. Ya Thailand aja deh. Thailand aja. Nangkrong lah. Nang long lai, main nong lai, nang long lai gitu ya. Dunia entertainment atau dunia wirausaha? Aduh. Udah, nggak boleh dua-duanya ya? Hah? Dua-dua. Entertainment aja kan? Entertainment, live di YouTube atau live di TikTok? YouTube. YouTube. Harus endorse artis lain tapi rame atau promo pakai diri sendiri tapi biasa aja. Ada satu lain lah. Cuma realistis orangnya yang paling rame. Ya dong. Kita bahas pop atau dangdut. Bingung kan lo ditanya Iya, gitu? nggak bisa loh. Tapi lu dapet cuan dari dangdut, Dangdut kan, cuannya dari Nah, dangdut. Tapi jiwanya, Jiwa gue beronta-ronta. jadi nggak apa-apa lah menekan ego demi cuan. Ya harus seperti itu ya. Realistis kan? Kalau nggak gitu nggak hidup saya. Oke, dinilai dari penampilan atau masa lalu? Penampilan Iyalah. dong. Apa sih masa lalu itu? Masa lalu biarlah berlalu. Masa lalu. Oh. Biarlah masa lalu. Asik. Saya kamu penyanyi ya? Kalau lu nyanyi gitu gue jadi inget kue pepe. Realistis atau idealis? Realistis lah. Realistis. Soalnya aku pernah jadi orang yang idealis. Dan ternyata nggak jalan ya? Nggak jalan. Hari gini harus realistis. Ya. Idealis nanti kalau duitnya udah banyak, Ya. bisa bikin apa aja baru idealis. Boleh, bener boleh, ya? boleh. Kalau disuruh nyanyi lagu asing bahasa Thailand atau Vietnam? Kok dua-duanya kok gitu Nyusahin. sih? Kenapa harus dua-duanya begitu? Ya tapi kalau harus ada pilihan tiba-tiba kamu job tiba-tiba kamu dapat job di Thailand. Oke. Terus ada request dari company, satu lagu Thailand, masa kamu nggak mau? tanyakan ke Pak Firman, apakah saya pernah menolak request-requestan itu? Yes, kan? Oh, kamu suka di sana? Oh, di request sama Pak Firman. Oke. Request lagu ya, Wak, Pepe ya? Ya, paham. Masya Allah. Lagu Pepe juga kamu bawain sama Pak. Belum, kan ini kan baru. Oh, kan baru. Nanti akan dibawain ya sama Pak Firman ya, Pepenya. Oke. Dibawain. Dibawain kan Pepenya, Pak? Iya. Dunia entertainment atau wirausaha? Entertainment dong, kan kamu jiwanya dari Ya, kecil kan dari tadi kamu kecil, jawabnya. dari kecil. Oke, YouTube atau TikTok? YouTube. Kamu nggak main TikTok? Main sih, banyak juga. Sekalinya lah banyak juga sampai iya, cuman nggak tahu ya, masih jiwa aku masih mungkin karena aku lagi dunia aku masih YouTube kali ya. Maksudnya kayak lagi baru dapat enaknya di YouTube kali ya. Oh gitu. Belum nemuin enaknya di TikTok. Mungkin kalau ntar udah nemuin enaknya di TikTok, ya boleh balance. Balance ya dua-duanya ya, karena katanya TikTok juga hasilnya gede kalau itu. Iya, cuman karena memang entah kenapa ya, dulu tuh kan aku udah bilang aku sempat idealis. Aku orangnya yang mikir kayak, ya kalau mau cari duit ya off air aja gitu. Mau kalau nggak off air on air gitu kan. Dan tadi aku mikir bahwa di dunia sekarang kan apa-apa serba digital, right? Bener. Jadi disitulah aku mikir kayak ngapain sih bikin YouTube, ngapain sih bikin konten bla 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 segala macam. Cuman akhirnya setelah kesini semakin kebuka, Seiring dengan waktu, semakin kebuka. Oh ternyata YouTube tuh juga medianya sekarang di sana justru. semuanya ya? di situ gitu. Dan sekarang kan TikTok juga kayak gitu. Cuman masih pelan-pelan lah, step by step. Karena begitu idealisku terbuka di YouTube, mungkin bisa lagi nanti merambah ke TikTok. I see. Harus endorse artis lain tapi rame, atau ini maksudnya buat usahanya? Buat Nabila? brand. Oh, iya. Atau promo pakai diri sendiri tapi slow. Ya mending bayar orang. Iyalah, biar cepet. Biar cepet. Hari gini Kayak masih slow. aku kan juga pernah punya brandku sendiri, Gincu. Apa itu? Gincu by Nabila Gomez. Aku pernah bikin lipstick. Oh, lipstick, brand lipstick. Jalan. Jalan alhamdulillah, tapi karena oke. Covid kan waktu itu kan orang pada pakai masker. Jadi lipstick nggak laku ya, Bu? Udah mau bisnis, Covid pakai masker. Aduh.
Ya itulah bisnis kadang Iya, kayak gambling begitu. ya. Kalau sekarang bisnisnya apa tadi? Penyetan Gomez. Penyetan Gomez. Sudah dipublish Oh kemana-mana? sudah, alhamdulillah. Sudah berapa lama? Udah bisa di Gojek, udah di Shopee Food, udah di GrabFood, udah semuanya ada. Mau setahun nih? Mau setahun. Itu apa aja menunya? Penyetan aja, jadi ada ayam penyet, ada lele, ikan, apa namanya, seafood. Oh ya sekarang sekarang udah ada renovasi, nambah. direnovasi jadi seafood. Ada seafood tanpa, ada ikan bakar, ada kangkung, sayur dan segala. Soalnya banyak yang di sana kayak, Kak, kok cuma ini aja sih, nggak ada kayak sayurnya kangkung atau toge atau apa. Ya udah, akhirnya kita bikin sekalian seafoodnya. bertambah menunya. Seafood tanpa. Oh, enak ya. Kapan-kapan kita mampir ya. Iya harus. Oke. Penyetan Dan Gomez. gimana progresnya? Alhamdulillah. Jalannya, apalagi Nabila di sana ya. Padahal maksudnya apa ya? Bikinnya tuh kayak niat gitu sebenarnya. Tapi ternyata jalan. Karena pinggir jalan. Aku tuh kayak mikirnya kalau misalnya kafe atau restoran gitu kan perlu modalnya juga lumayan Ini ya. konsepnya tenda gitu. Pinggiran aja, pinggir jalan Oh, aja. di pinggir jalan Nggak pakai gitu. tenda juga sih. Ya pinggir jalan aja ya. Pinggir jalan tapi ada rumahan gitu ya. kayak food. Street food. Oke. Gitu. Bisa di Google? Oke, nanti di Google ya. Mau dilihat penyetan Gomeznya? Boleh. Penyetan Gomez ya namanya ya. Penyetan Gomez. Oh. Jadi nih kayak gini di pinggir jalan seperti itu. Oh, di teras-teras gitu ya? Modelnya ya? Oh, itu justru rame loh yang begitu. Oh, iya, ini cantik loh. Yang Cantik ngeliatin ke ini, yang ngulek Kelihatan nggak Nabila sih? sendiri. Ada di situ fotonya, Nabila lagi ngulek. awal ada. Oh, mana Nabila lagi ngulek? Tuh, Tuh. Ada Nabila lagi ngulek ya. Oke, nanti di-spill gambarnya kok. Oke. Iya, nanti spill ya. Nanti ada. Ya. Wah, luar biasa. Ternyata Nabila ini seorang yang aktif ya. Nyanyi iya, acting iya, presenter iya, bahkan dagang penyetan juga. Dagang ya. Jadi profesimu apa? Dibilang profesi ya sesuai request aja. Iya nggak sih? Sesuai panggilan aja. kwitansi. Iya, sesuai panggilan aja. Nabila nyanyi ya, nyanyi. MC ya, ayo. MC. Nabila setan-setanan ya. Ayo. Tapi sekarang lagi mengurangin sih, lagi nggak pengen. Lagi Maksudnya nggak pengen ya? Lagi capek ya main gitu-gituan. Emang capek. Dan efeknya jadi nggak kemana-mana. tenang, nggak asik. Iya. Jadi kayak untuk ada tawaran-tawaran bersetan-setanan, ya oke, tapi mungkin nggak terlalu mendalami, nggak mau terlalu kayak get into deep banget. Kalau kayak aku dulu. udah enggak lebih baik enggak karena bukan area kita kan itu. Iya Jadi sih. ya orang beda-beda. Kalau aku lebih enggak mau lah, lebih baik yang happy aja. Yes gitu. Gitu. Jadi profesimu adalah campur-campur. Campur-campur, Oke. entertainer. Jadi fix mantap, Nabila Gomez adalah seorang entertainer dan juga pedagang penyetan. Oke, tepuk tangan dong. Thank you. Nabila, thank you banget ya. Thank you, Kak. Hari ini waktunya disempetin ke sini dan Thank you banget. ternyata asik banget ngobrol sama kamu. Iya. Next mau lagi kan kalau aku ajak kamu ke sini lagi? Iya, gantian dong. Oh, Kalau gantian. misalnya aku udah mulai lagi podcast dan segala macam, gantian Kita ya. main ke sana ya. Bener ya. Main di penyetan kamu ya. Bener ya. Aku suka makan soalnya. Bener. Heeh. Jadi kalau ditanya apa yang beda dari penyetan-penyetan yang lain-lain kan biasanya kan standar tiap pecel lele ayam kan standar sambelnya kita ini. Oh, sambelnya karena ulekan dari Ada sambel, si Nabila itu. Ada sambal setan, Oh, oke. ada sambal setan, Oke. Ya, tunjuk gue Ada sambal banyak-banyak. setan. ada sambal lamongan, Oh, oke. ada sambal ijo, Oke. sambal setannya pakai tomat rampai. Pasti enak sekali ya. Ditambah lagi yang ngulek si Nabila langsung. Benar. Jadi makin Tapi muah. harus janjian dulu ya kalau mau ketemu Kalau sama mau aku. ngulek Nabila. Oke. Oh, jadi kalau mau ke sana janjian dulu. Nabila, aku mau datang, tapi aku maunya kamu yang ngulek baru datang ya. Karena aku kan nggak selalu standby di situ. Oke, ya. Yes, oke Sobat Mantap. Mungkin ada satu atau dua yang ingin disampaikan kepada Sobat Mantap untuk dari Nabila. Oke, sobat mantap. Ini yang mana nih kameranya? Ini apa ini? Ah. Oh ini. Untuk semua sobat mantap, pokoknya terima kasih udah menghadirkan saya di sini untuk jadi bintang tamu podcast. Terima kasih loh ya. Terus juga jangan lupa, ini karena aku barusan rilis single terbaru aku, kalian langsung kepoin bisa di digital, semua digital platform, ada di Spotify, Joox dan segala macam. Enak rasanya yo, enak rasanya bukan pepek tapi enak rasanya. Langsung
kalian bisa dengerin, terus udah bisa di request di radio-radio kesayangan kalian semua. Oke, luar biasa. Dan Sobat Mantap, akhirnya waktu juga yang membatasi kita. Tapi jangan khawatir, nanti di next session pasti Nabila akan balik lagi di podcast Fix Mantap Gak Kuku. Au, au.